Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sari Devi dengan NIM E1E02410066. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Ande Ande Lumut. Pada zaman dahulu kala, terdapat dua kerajaan di sebuah wilayah yang disebut Kahuripan. Mereka adalah kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayeng Negara dan kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayeng Rana. Kedua raja diminta untuk menyatukan kerajaan mereka oleh leluhur mereka, Raja Airlangga. Mereka akhirnya memutuskan untuk melakukannya melalui pernikahan keturunan mereka. Pangeran Panji Asmarabangun, anak dari Raja Jayeng Negara, dan Putri Dewi Sekartaji, anak dari Raja Jayeng Rana. Mereka semua hidup bahagia sebagai keluarga besar. Suatu hari, kerajaan itu diserang oleh musuh. Pertarungannya sangat sengit hingga itu bisa membahayakan nyawa dari Putri Dewi Sekartaji. Sang putri pun memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk melindungi dirinya, sang putri Dewi Sekartaji merubah identitasnya menjadi Kelting Kuning dan tinggal di rumah seorang wanita bernama Nyai Intan dengan anak-anak perempuannya, Kelting Abang, Kelting Ijo, dan Kelting Biru. Nyai Intan ternyata adalah seorang wanita yang jahat. Dia membuat Kelting Kuning mengerjakan semua pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah itu setiap hari. Anak-anaknya juga tidak jauh berbeda. Mereka bertindak seolah-olah Kelting Kuning adalah pembantu di rumah mereka. Mereka berteriak padanya kapanpun mereka menginginkan sesuatu. Mereka hanya memberi Kelting Kuning makan 1 kali dalam sehari. Sementara itu di kerajaan, Pangeran Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuh. Pada saat itu, dia menyadari bahwa istri tercintanya tidak berada di istana lagi dan tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Dia sangat sedih dan dia memutuskan untuk mengirim beberapa pengawalnya untuk mencari istrinya. Mereka pergi selama beberapa hari. Hingga pada suatu hari, salah satu pengawal kembali ke istana dengan sebuah berita. "Yang mulia, mohon maafkan saya mengganggu istirahat Anda," kata pengawal. "Tidak apa, apakah kamu sudah menemukan istriku, prajurit?" kata pangeran. "Maafkan saya yang mulia, saya belum menemukan istri Anda, namun saya menemukan seorang gadis yang terlihat mirip dengan Putri Dewi Sekartaji di sebuah desa yang jauh dari sini. Saya belum bisa memastikan itu karena dia bekerja di sebuah rumah janda kaya sebagai pembantu," ungkap pengawal itu. Pangeran memutuskan untuk menyamar sebagai pria tampan dan kaya yang sedang mencari istri untuk menarik gadis itu untuk datang padanya agar dia bisa memastikan apakah gadis itu benar-benar istri tercintanya atau bukan. Dia pergi ke desa Dadapan dekat Sungai Bengawan Solo. Desa itu berada tepat di seberang desa di mana Kelting Kuning berada. Pangeran tinggal di rumah seorang janda tua yang bernama Mbok Randa dan merubah namanya menjadi
ande-ande lumut. Kelting abang, hijau, dan biru sangat gembira mendengar berita itu. Mereka semua berharap bisa menikah dengan si tampan ande-ande lumut. Mereka mempersiapkan diri dan memakai pakaian terbaik mereka sehingga mereka terlihat cantik. Kelting kuning mencoba memuji mereka, namun dia mendapatkan ejekan sebagai balasan dari kakak-kakaknya. Mereka tidak mengizinkan kelting kuning untuk pergi ke desa Dadapan untuk melihat ande-ande lumut. Mereka menyuruhnya pergi mencuci baju di sungai dan dia menuruti itu. Kelting kuning mengumpulkan semua pakaian kotor dan pergi ke sungai. Sebenarnya, dia tidak memiliki niat untuk pergi bersama kakak-kakaknya ke desa Dadapan karena dia hanya mencintai satu orang dalam hidupnya dan pria itu adalah suaminya, Pangeran Panji Asmarabangun. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan selalu setia pada suaminya. Ketika dia sedang mencuci pakaian, tiba-tiba seekor burung bangau datang padanya. Burung bangau itu bisa bicara layaknya manusia dan hewan itu membawa sebuah cambuk di cakarnya. Burung bangau itu mulai berbicara pada sang putri. Ia berkata bahwa sang putri harus pergi ke desa Dadapan dan dia akan bertemu dengan suaminya, Pangeran Panji Asmarabangun. Di desa itu, burung bangau itu juga memberikannya cambuk itu dan memintanya untuk menggunakannya ketika membutuhkannya. Setelah itu, burung bangau itu pergi. Kelting kuning bergegas kembali ke rumah dan menyiapkan dirinya untuk pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, kelting abang, hijau, dan biru telah berada di tepi sungai. Sungai itu sangat luas dan tidak ada perahu di sekitar sana. Ketika mereka sedang mencoba mencari cara untuk bisa sampai ke seberang sungai, kelting abang melihat seekor makhluk berukuran besar mengambang di atas air. Itu adalah seekor kepiting raksasa dan namanya adalah Yuyu Kangkang. Mereka tidak tahu bahwa Yuyu Kangkang sebenarnya adalah pelayan dari ande-ande lumut dan ia ditugaskan untuk menguji setiap calon istrinya. Kelting abang menanyakan apakah Yuyu Kangkang bersedia membawa mereka ke sisi seberang sungai. Yuyu Kangkang tersenyum dan berkata, dia akan membawa mereka di punggungnya ke sisi seberang sungai jika mereka setuju untuk menciumnya sebagai imbalan. Mereka semua setuju dengan permintaan Yuyu Kangkang karena mereka sangat ingin pergi ke desa Dadapan. Jadi, mereka mencium kepiting raksasa itu. Setelah itu, Yuyu Kangkang membawa mereka semua menyeberangi sungai. Beberapa menit kemudian, kelting kuning juga sampai di pinggir sungai. Dia membawa cambuk dari burung bangau itu bersamanya. Yuyu Kangkang memberikannya penawaran yang sama seperti kakak-kakaknya, namun dia menolak. Dia terus meminta Yuyu Kangkang untuk membawanya dan Yuyu Kangkang terus meminta penawaran yang sama. Namun, dia tidak merubah pemikirannya. Kehilangan kesabarannya, kelting kuning memukulkan cambuk itu ke sungai dan dalam sekejap airnya surut. Yuyu Kangkang ketakutan melihat hal itu dan dia pun membawa kelting kuning ke seberang sungai dengan gratis. Ketiga saudari itu tiba duluan sebelum kelting kuning. Mereka menunjukkan kecantikan mereka kepada ande-ande lumut dengan segera. Sayangnya, ande-ande lumut memutuskan untuk tidak memilih salah satu dari mereka. Mereka kecewa dan meminta dia untuk menjelaskan alasannya.
Ketika Ande-Ande Lumut baru saja akan menjelaskan alasannya kepada ketiga saudari itu, tiba-tiba keting kuning sampai di pintu. Ande-Ande Lumut berjalan ke arahnya dengan segera dan dia pun berkata, "Aku memilih gadis ini untuk menjadi istriku." Ketiga saudari itu menjadi sangat marah dan mereka mengatakan, "Mengapa kau tidak memilih salah satu dari kami?" Setelah itu, Ande-Ande Lumut memperkenalkan mereka pada teman setianya, Yuyu Kangkang. Dan dia berkata, "Aku tidak memilih salah satu di antara kalian karena kalian memberikan ciuman kalian yang berharga kepada Yuyu Kangkang dengan sangat mudahnya. Dan satu-satunya yang menolak untuk melakukan itu adalah Kelting Kuning." Kelting Kuning sangat gembira karena dia langsung mengenali suaminya sejak pertama dia berdiri di pintu itu. Dia menggunakan cambuk ajaib itu dan merubah dirinya kembali menjadi seorang putri yang cantik. Akhirnya mereka bersatu kembali dan hidup di istana mereka dengan bahagia bersama dengan Embok Randa yang telah membantu pangeran untuk kembali bersama istrinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.